Singaraja berkaraoke dan kali ini bersama Viko nih. Viko in the Sky. Gila. Viko lu kan karaoke udah berapa kali sih? Ya udah sering juga sih lumayan. Sama Singaraja pertama. Wih, Singaraja pertama kali nih. Gimana ya, kalau untuk karaoke sama stand up comedy? Deg-degannya lebih deg-degan mana? Jauh sih lebih deg-degan stand up karena maksud gua kayak gua tuh punya brandingan karena ini terkait sama kerjaan gua ya. Iya. Gua tuh punya brandingan gua tuh lucu. Oh iya. Tapi gua nggak punya brandingan bahwa suara gua tuh bagus. Jadi gua kalau ketika kerjaannya adalah karaoke, ngeliat karaoke, itu gua nothing tulus. Iya, karena bodo amat. Pun dianggap suara gua jelek, emang gua nggak punya brandingan suara bagus. Iya. Mungkin kalau brandingan gua, jokesnya nggak lucu nih, itu gua ego gua kena tuh. Jadi gua gimana caranya kalau stand up sebisa mungkin nyiapin yang terbaik lah gitu. Lu pernah ngeblank nggak? Pas masih bakar nih. Materi lu ngeblank? Gue shortcut, Pak. Jadi sebelum stand up tuh kan kayak Harus ada prolog apa gitu ya? enggak, jadi deg-degan gitu, Pak. Sebelum mulai manggung nih. Itu setiap panggung pasti selalu deg-degan. Lu udah belasan tahun stand up, ya tetep setiap panggung tetap deg-degan. Iya. Setiap panggung tetap deg-degan. Nah, gue buat ngilangin deg-degan ya gue nge-fly. Oke. Emang sebelum manggung deg-degannya hilang. Santai jadi chill nih, jadi chill. Iya. Nah di tengah-tengah manggung suka jadi terlalu chill. Oke. Terlalu chill ya. Bahkan gue bukan cuma lupa materi, Pak. Tapi Gue lupa gue lagi ngapain anjir. Terus gue di tengah stand up set. Terus ada momen ketawa panjang gitu set. Terus sudah gue lepas mic gue. Terus gue bengong. Kok banyak orang ya kata gue. Anjir ini apaan? Oh anjing gue lagi stand up gitu anjir. Gue tadi sampai mana aja. Ada momen beberapa kali begitu gue, Pak. terus orang-orang gimana? Ya karena mereka nggak tahu apa yang terjadi di gue dan gue ketika sadar itu tuh nggak lama, Pak. Kayak paling 5-10 detik gitu, Pak. Ya, tapi kan dead air lah. 5-10 detik itu, Dead air nah, tuh. dead air-nya mereka lagi ketawa, Pak. Untungnya. Oh untungnya. Mereka lagi ketawa. Dan gue di momen pas mereka lagi ketawa, gue bingung. Nah, apaan ya? Kok banyak orang gitu. Stand up gitu. Iya. Akhirnya gue biasanya balikinnya gue interaksi sama penonton, Pak. Oke. Terus kalau enggak gue lupa ulang kali ya. Gue ulang dari pertama banget. Oh gitu, gimmickin aja dah. Oh iya. Gimmickin aja udah. Tapi pernah salah punchline nggak? Salah punchline, belibet, ya namanya kita di panggungnya sering sih. Iya. Banyak sih kejadian kayak gitu, Pak. Nutupinnya gimana kok gitu? Banyak cara biasanya. Kalau misalnya di tengah kan, ya udah bisa digimikin lah. Nah kalau punchline kan krusial nih. Ya, menurut gue banyak cara kayak cara handle-nya menurut gue ada salah satu yang aminin aja, Pak. Gimana tuh? Aminin aja tuh artinya kita ngeluarin apa, ternyata meleset kemana. Dan itu nggak works. Kita akuin aja. Ih nggak kena ya gitu. Oh, oke. Padahal di sono kena loh gitu. Itu Terus satu. atau bom slide, Pak. Gitu. Jadi punch ini kita rencanakan untuk di sini titik orang ketawa. Ternyata enggak. Pura-pura enggak ada kejadian apa-apa, Pak. Lanjut masuk materi yang bom slide, Pak. Oh gitu. Iya, kalau nggak kena nih. Tapi kalau kena ya udah stop di situ. Iya, kalau kena stop di situ. Atau kan kalau udah kena kita jadi punya jeda beberapa detik buat mikir lagi, bisa nambahin lagi. Iya. Ngetek gitu. Berarti nggak kayak musisi ya? Musisi kayaknya kalau manggung mabuk kayaknya pol gitu kan? Iya, kalau stand up nih tergantung audiensnya sih, Pak. Jadi kayak gue pernah manggung di bar-bar gitu di tempat orang-orang mabok, guanya sadar tuh malah jadi nggak works juga, Pak. Oh, jadi gue kayak harus nyamain frekuensi sama mereka dulu gitu. Oh, tergantung tempatnya berarti ya? Ketipu pernah gue ketipu. Ketipu gimana? Gue dibilangnya opening cafe di Cirebon sana. Pas gue sampai, anjir bar tempatnya. Tempatnya bar, terus kayak ya gue nyiapin buat materi-materi fun yang di kafe-kafe aja gitu. Terus ternyata begitu sampai sana tempatnya bar itu, begitu gue manggung jam 12 malam pas orang udah lagi tipsi-tipsinya gitu. Kayak
Ini gimana? Bener-bener nggak ada yang merhatiin, Pak. Udah pada mabuk. Oh, dicuekin itu? Nggak ada yang merhatiin, dicuekin. Ada yang merhatiin gue satu meja doang, Pak. Nah, kalau gitu triknya biasanya kita fokus ke orang yang merhatiin kita aja. Dan gue bener-bener stand up untuk ngehibur orang satu meja itu doang. Dan bener yang ketawa cuma mereka doang, Pak. Baru pas mereka udah ketawa, nah gue nyari atensi ke yang lain. Tuh kan kalau merhatiin gue seru gitu. Lu kalau seru juga nggak? Ayo perhatiin atuh gitu. Gitu-gitu. Tapi kan sebel ya ketika kita stand up. Gue nge-MC aja. Ada orang ngobrol sendiri kan sebel ya? Sebel sebenarnya, tapi maksud gua kayak itu resiko yang nggak bisa kita hindari. Betul. Maksudnya kalau kita masih mau sebel sama itu kan kayak iya, bukan. Prinsip sederhananya tuh kalau lu nggak bisa ubah, biarin gitu. Iya, ubah diri lu aja. Kayak ya udahlah emang ada gitu. Gue nge-MC pernah nih beberapa kali ya. Nggak ada penonton tuh. Lu pernah nggak? Gak ada penonton banget, dikit pernah. Kalau nggak ada penonton banget tuh kayaknya di Zoom sih. Ya Zoom ya. Oh, zaman-zaman pandemi ya? Pandemi itu, wah anjir sih pandemi nggak jelas. Gue berat Pak, gue pas pandemi Pak. Jadi ya bahkan kesusahan gue ketika gue stand up via Zoom tuh akhirnya karena stand up basicnya tuh dari keresahan, itu yang gue jadiin materi kayak. Jadi kayak gue bilang stand up via Zoom nih susah. Karena kadang-kadang lucunya delay. Gue ngerasa lucunya di detik ini, ternyata penonton baru ketawa di detik berikutnya. Komedic timingnya nggak ketemu. Bener. Tapi itu baru kesusahan yang level pertama. Ada lagi kesusahan yang level selanjutnya. Iya itu. Nggak lucunya delay. Jadi kita udah pede nih. Buat gua komedian nggak lucu aja udah satu masalah. Apalagi nggak lucunya delay. Jadi gua udah ngelempar jokes, orang belum ketawa. Pikir delay nih. Gua tungguin setengah jam, kok nggak ketawa juga ya. Oh ternyata emang nggak lucu. Anjing. Tapi kayak zaman-zaman. Gue inget banget pertama kali ketemu lu lagi. Lu baru keluar tuh di acaranya Gilang ya? Iya, MS ya? Iya, MS Glow ya? Iya bener itu. Baru pertama kali tuh? Di Pancoran ya? Pancoran nih, baru pertama kali tuh Viko baru keluar kan tuh lu ya? Iya itu. Lu waktu itu Mardito gak sih? Di rehabnya? Iya. Mardito? Mardito. Dia gimana tuh? Dia gimana tuh si Mardito? Ya digodain mulu sama Coki. Bangsat. Si siapa ya? Coki apa ya? Ardito yang cerita ya? Apa tuh? Lu tuh ngapain suster gitu pokoknya? Oh, enggak. Jadi ada ODGJ juga di sana Pak. Ada ODGJ di sana. Orang nih halu. Dia bilang dia bisa komunikasi sama burung, sama ayam. Panji aja nggak bisa ya? Dia bisa nih. Nah, si Coki sama Ardito tuh sebel banget sama orang ini. Tapi itu balik yang tadi gue bilang, maksud gue kayak ya gue akan ngabisin waktu lama nih di tempat rehab. Kalau gue selalu sebel sama orang yang kayak gitu, gue akan ngejalanin rehab gue dengan bete terus dong. Iya betul. Akhirnya orang yang kayak gitu gue mainin Pak. Gimana? Jadi gue iyain. Gue bisa ngomong sama ayam bang. Emang iya kata gue gitu. Asli bang. Coba kalau emang lu bisa ngomong sama ayam, lu bikin ayam berkokok jam 5 pagi. Gue mau subuhan. Terus orang tuh beneran gak tidur Pak. Beneran gak tidur sampai jam 5. Terus dia beneran niruin suara ayam. Jadi dimarahin suster jam 5 udah berisik. Terus kan gue bilang, kan gue bilang ayam yang suruh bangunin gue. Kalau ayam yang bangunin gue, lu gak akan dimarahin suster. Ya itu bang, gue bunyi-bunyi kayak gitu untuk mancing ayam yang lain supaya dia berkokok bangunin lu. Gue bilang, aduh, dalam hati gue nggak masuk, logikanya nggak masuk. Maksud gue, kalau emang kokokan lu seberisik itu ya gue bangun karena lu, bukan Oh dimarahin suster jadi itu? Dimarahin suster dia. Aduh,
Itu ODGJ-nya gara-gara narkoba berarti? Ya pasti dong, soalnya direhab deh. Iya, tapi maksudnya secara pemeriksaan iya dia positif. Cuma secara dia ngobrol sama gua, which is emang nggak ada yang mau nemenin dia ngobrol juga selain gua. Kan gua tanya, udah lu jujur aja sama gua. Emang lu pakai apaan? Enggak bang, sumpah gua nggak pakai apa-apaan. Asli bang. Terus kenapa keluarga lu bisa ngebawa lu ke sini? Karena dia bukan yang ditangkap gitu pak, diserahin sama keluarga. Oke. Jadi kenapa lu bisa ditangkap? Jadi gue main bang ke rumah kakak gue ada di Bekasi. Terus di sana ya udah karena gue ngerasa numpang sama kakak gue, akhirnya gue bersih. Gitu. Terus kok bersih dibawa ke tempat rehab gitu. Iya gue nyikat kamar mandi dari jam 3 sampai jam 9. 6 jam. Asisten rumah tangga aja baik yang digaji bersihin kamar mandi kan 6 jam. 6 jam nyikat doang. Anjing. Emang pada tipis ya. Bangsat. Aduh. Ubinnya sampai tipis sih. Aduh sakit gue. Sakit banget. Aduh. Anjing Dito, lu sama Coki ya bangsa sih. Di si Dito, menurut gua dia ada salah langkah dikit sih. Kenapa? Karena dia ngambil kamar yang VIP, Pak. Oke. Itu kamarnya sendiri. Kalau yang biasa tuh kayak gua Coki itu bisa berlima, berenam gitu-gitu. Bisa ada temen ngobrol. Ternyata kirain dia, kayaknya gua butuh ruang deh gitu. Terus akhirnya setelah dijalanin, kayak gue rugi deh udah bayarnya lebih mahal. Terus gue jadi kalau ngerasa ada sesuatu nggak bisa gue share. Akhirnya dia jam 4 pagi ke kamar gue. Jadi tuh. Iya, kan dari awal aja gue usah bayar. Gue belum bangun, Pak. Udah ditungguin. Aduh goblok. Tapi orang gak sengklek tuh orang tuh. Kemarin gua lagi nongkrong di bar Bilangan Kemang lah ya. Oke. Tok, sini dong Tok. Itu datang. Oh dia masih berani ke bar? Masih. Kira abis yang dari Malang gak berani. Masih, soalnya sama gua. Datang. Dia bawa sate. Sate? Iya. Sate 20 tusuk sama lontong masih panjang. Ditebar. Dimarahin sama security. Kebar bawa sate ditebar. Aduh segle. Aduh anjing Vigo, sekarang kita karaoke deh. Karaoke. Kita cheers. Iya. Capek gue ketawa mulu anjing, pala gue pusing anjing. Langsung kita karaoke lah. Udah kita berkaraoke bersama Bir Singaraja di Gaspol Gading Serpong. Dan terima kasih buat semua yang udah datang hari ini. Buat yang pengen datang karaoke berikutnya jangan lupa follow Instagramnya Bir Singaraja_official. Di situ infonya ada semua. Hehe, sekut banget ya. Sampai jumpa di karaoke berikutnya. Gofar Hilman pamit. Bye semua.